Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah invasi Israel ke Palestina, terjadi beberapa kejadian ajaib yang dialami oleh para pejuang Palestina. Tentara Israel terus melancarkan serangan militer mereka, terutama di wilayah Gaza. Kota ini sudah menjadi sasaran serangan Israel dan menyebabkan ribuan warga Palestina kehilangan rumah, bahkan nyawa mereka. Berikut adalah kejadian ajaib di Gaza yang terjadi di tengah konflik antara Palestina dan Israel yang dirangkum dari berbagai sumber. Senjata RPG pejuang Palestina secara ajaib mengenai tank Israel. Cerita ini disampaikan oleh Ketua Mujahid Gaza kepada Ustadz Abdullah Zaid Abdul Rahman. Dalam salah satu pertempuran, Ketua Mujahid Palestina memberi arahan kepada para pejuangnya untuk tidak menyerang tank Israel yang memasuki wilayah mereka. Saat itu, mereka hanya memiliki 6 unit senjata RPG. Senjata RPG adalah senjata peluncur roket yang ditembakkan dari bahu. Tiba-tiba, secara ajaib senjata itu menembak ke arah tank Israel dan menghancurkannya. Mereka pun terkejut dan heran, mengapa senjata itu tiba-tiba berfungsi dan mengenai sasaran. Belakangan mereka mengetahui jika keenam senjata RPG itu tak pernah digunakan. Lantas, siapakah yang menembak pasukan Israel? Pasukan berseragam putih di Gaza. Dalam satu acara TV Israel, pembawa acara mewawancarai tentara Israel yang bercerita jika mereka melihat pejuang Gaza yang berpakaian serba putih. Pasukan serba putih ini pun turun tangan membantu para pejuang Palestina. Suatu hari di penghujung Januari 2009, sebuah rumah milik keluarga Dardunah yang berada di antara Jabal Al-Kasif dan Jabal Ar-Rais, tepatnya di Jalan Al-Quran, didatangi oleh sekelompok pasukan Israel. Seluruh anggota keluarga diperintahkan untuk duduk di sebuah ruangan. Salah satu anak laki-laki diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Saat diinterogasi, sebagaimana ditulis oleh situs Filistin Al-An, mengutip cerita seorang mujahidin Al-Qassam, laki-laki itu menjawab dengan jujur jika para pejuang Al-Qassam mengenakan baju hitam-hitam. Akan tetapi, tentara itu malah marah dan memukulnya, hingga laki-laki malang itu pun pingsan. Selama 3 hari berturut-turut, setiap ditanya, laki-laki itu menjawab jika para pejuang Al-Qassam memakai seragam hitam. Akhirnya tentara itu pun naik pitam dan mengatakan dengan keras, "Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih." Munculnya pasukan lain yang tidak dikenal. Peristiwa ajaib lainnya diceritakan oleh penduduk Palestina di situs milik Brigade Izzuddin Al-Qassam, Multaqo Al-Qassami. Mereka menyebutkan adanya pasukan lain yang tidak dikenal. Awalnya, sebuah ambulans dihentikan oleh sekelompok pasukan Israel. Sopirnya ditanya, apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah. Sopir itu pun menjawab, "Saya bukan kelompok mana-mana, saya cuma sopir ambulans." Akan tetapi, tentara Israel itu masih bertanya, "Pasukan yang berpakaian putih-putih di belakangmu tadi, masuk kelompok mana?" Si sopir pun kebingungan, karena ia tidak melihat seorang pun yang berada di belakangnya. "Saya tidak tahu." Itulah jawaban satu-satunya yang ia miliki. Cerita mengenai pasukan tidak dikenal itu juga diceritakan oleh penduduk rumah susun wilayah Tal Islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Di tangga rumah, ia melihat beberapa pejuang menangis. "Kenapa kalian menangis?" ia bertanya. "Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami atau takut dari musuh. Kami menangis karena bukan kami yang bertempur. Rupanya di sana ada kelompok lain yang bertempur memporak-porandakan musuh dan kami tidak tahu dari mana mereka datang," jawabnya. Seorang tentara Israel di saluran channel 10 milik Israel juga mengatakan, "Kami berhadapan dengan pasukan berbaju putih-putih dengan jenggot panjang. Kami tembak dengan senjata, akan tetapi mereka tidak mati." Mereka pun bertanya, siapa sebenarnya pasukan berseragam putih itu? Ulama Suriah mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW.
ada cerita menakjubkan di mana seorang ulama Suriah bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpi tersebut, beliau melihat Rasulullah sedang mengeluarkan pedang dari sarungnya. Lalu ulama itu pun bertanya kepada baginda Nabi, "Wahai Rasulullah, engkau mau pergi kemana?" Lalu baginda Nabi pun menjawab, "Aku mau berperang di Gaza." Masya Allah, itulah peristiwa ajaib yang diceritakan oleh Ustadz Abdullah Zaik ketika berada seminggu di Gaza dalam misi kemanusiaan. Seorang mujahid masih hidup meski terkena serangan bom. Ini adalah cerita seorang dokter di Gaza yang mengurus seorang pasien yang terluka parah karena terkena serangan meriam Israel. Pasien itu adalah seorang mujahid Palestina. Pada saat itu, dokter membedah tubuh mujahid yang dipenuhi oleh serpian besi dari peluru yang ditembakkan oleh meriam. Ajaibnya, mujahid itu masih hidup karena jantungnya tak ditembus oleh serpihan peluru itu. Ketika diperiksa, ternyata di dada sang mujahidin itu melekat sebuah mushaf Al-Quran yang diletakkannya di dalam kantung bajunya. Cuaca ekstrim melanda wilayah Israel. Tak ada yang kebetulan, semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang apabila Dia telah berkehendak, apapun bisa terjadi. Beberapa hari yang lalu, militer Israel gagal memasuki jalur Gaza, Palestina. Mereka pun terpaksa menunda serangan karena cuaca ekstrim yang melanda wilayah Israel. Mulai dari badai pasir, banjir, dan cuaca buruk menyebabkan pilot dan operator drone milik Israel mengalami kesulitan saat akan mendukung operasi militer mereka. Peristiwa ini pun diyakini sebagai bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Palestina. Selain peristiwa ajaib di atas, bisa jadi masih banyak keajaiban lain yang terjadi di Gaza yang tak diketahui oleh publik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.